Dia adalah sahabat yang hebat. Dia juga adalah seorang pelopor dalam perbuatan baik dan pelopor ketaatan. Kebajikan selalu menetes darinya. Tercium dari biografinya, ia juga sangat dermawan. Dia yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Qurashi al-Adawi yang dikenal sebagai Abu al-A'war. Seorang pria berambut coklat panjang, salah satu pelopor pertama Islam. Satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Dan juga salah satu dari 6 sahabat syuro. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru orang-orang untuk memeluk Islam, Sa'id bin Zaid segera memenuhi panggilan beliau menjadi pelopor orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengherankan kalau Sa'id secepat itu menerima seruan Nabi Muhammad. Ia lahir dan dibesarkan di dalam rumah tangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat. Sa'id dididik oleh seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayah Sa'id, Zaid bin Amr bin Nufail, mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, jika engkau mengharamkanku dari agama lurus ini, maka janganlah anakku Sa'id diharamkan pula darinya. Sa'id masuk Islam tidak seorang diri. Dia bersyahadat bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik perempuan Umar bin Khattab. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam, dia disakiti dan dianiaya serta dipaksa oleh kaumnya agar kembali kepada agama mereka. Tetapi jangankan mengembalikan Sa'id kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Sebaliknya, Sa'id dan istrinya sanggup menanggup seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot dan perkasa, baik dalam fisik maupun intelektualnya masuk Islam. Ia adalah Umar bin Khattab. Mereka berdualah yang telah menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmah kepada Islam. Ketika dia masuk Islam, umurnya belum lebih dari 20 tahun. Selain Perang Badar, dia turut berperang bersama-sama dengan Rasulullah dalam setiap peperangan. Ketika itu dia sedang melaksanakan suatu tugas penting lainnya yang ditugaskan Rasulullah kepadanya. Dia turut mengambil bagian bersama-sama kaum muslimin mencabut singgasana Kisra Persia dan menggulingkan kekaisaran Romawi. Dalam setiap peperangan yang dihadapi kaum muslimin, dia selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji dan terbaiknya. Di antara prestasinya yang paling menakjubkan ialah apa yang tercatat dalam Perang Yarmouk. Sejenak, Sa'id mengisahkan pengalamannya. Ketika terjadi Perang Yarmouk, pasukan kami semuanya berjumlah 24.000 orang tentara. Sedangkan tentara Romawi yang kami hadapi berjumlah 120.000 tentara. Musuh bergerak ke arah kami dengan langkah-langkah yang mantap bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. Sa'id melanjutkan. Di depan berbaris pendeta-pendeta, perwira-perwira tinggi, panglima-panglima, dan paderi-paderi yang membawa kayu salib sambil mengeraskan suara membaca doa. Doa itu diulang-ulang oleh tentara yang berbaris di belakang mereka dengan suara mengguntur. Ujar Sa'id. Tatkala tentara kaum muslimin melihat musuh mereka yang seperti itu, kebanyakan dari mereka terkejut. Lalu timbul rasa takut di hati mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah bangkit mengobarkan semangat jihad kepada mereka. Wahai hamba-hamba Allah, menangkan agama Allah. Pasti Allah akan menolong kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu. Wahai hamba-hamba Allah, tabahkan hati kalian, karena ketabahan adalah jalan lepas dari kekafiran, jalan untuk mencapai keriduan Allah dan menolak kehinaan. Siapkan lembing dan perisai, tetaplah tenang dan diam, kecuali zikrullah dalam hati kalian masing-masing. Tunggu perintahku selanjutnya, insya Allah, teriak Abu Ubaidah. Tiba-tiba seorang prajurit muslim keluar dari barisan dan berkata kepada Abu Ubaidah, Aku ingin syahid sekarang. Adakah pesan-pesan engkau kepada Rasulullah? Abu Ubaidah menjawab, Ya, ada. Sampaikan salamku dan salam kaum muslimin kepada beliau. Katakan kepada beliau, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami. Dan itu benar-benar terbukti. Sesudah dia mengucapkan kata-katanya itu, Sa'id melihat sang prajurit menghunus pedang dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Sa'id pun demikian. Ia membanting diri ke tanah dan berdiri di atas lututnya.
Lalu ia membidikan lembingnya dan menikam seorang musuh. Tanpa terasa perasaan takut lenyap dengan sendirinya. Tentara muslimin bangkit menyerbu tentara Romawi. Perang berkecamuk dan berkobar dengan hebat. Akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin. Tutur Said. Sesudah itu Said bin Zaid turut berperang menaklukkan Damaskus. Setelah menaklukkan Damaskus, kaum muslimin memperlihatkan kepatuhan. Abu Ubaidah bin Jarrah mengangkat Said menjadi wali kota di sana. Dialah wali kota pertama dari kaum muslimin setelah kota itu dikuasai. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, merebak suatu isu dalam waktu yang lama di kalangan penduduk Madinah terkait Said bin Zaid. Seorang wanita bernama Arwa binti Umais menuduh Said merampas tanahnya dan menggabungkannya dengan tanah milik Said. Wanita itu menyebarkan tuduhannya ke seantero kaum muslimin dan mengadukan perkaranya kepada Marwan bin Hakam, wali kota Madinah saat itu. Marwan mengirim beberapa petugas untuk menanyakan kepada Said tentang tuduhan wanita tersebut. Sahabat Rasulullah ini merasa prihatin atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Dia menuduhku menzoliminya. Bagaimana mungkin aku menzoliminya? Padahal aku telah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal, maka nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan 7 lapis bumi kepadanya. Ya Allah, dia menuduhku menzoliminya. Seandainya tuduhan itu palsu, butakanlah matanya dan ceburkan dia ke sumur yang dipersengketakannya denganku. Buktikanlah kepada kaum muslimin sejelas-jelasnya bahwa tanah itu adalah hak hamba dan bahwa hamba tidak pernah menzoliminya. Tidak berapa lama kemudian terjadi banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka terbukalah tanda batas tanah Said dan tanah Arwa yang mereka perselisihkan. Kaum muslimin memperoleh bukti, Saidlah yang benar, sedangkan tuduhan wanita itu palsu. Hanya sebulan sesudah itu, wanita tersebut menjadi buta. Ketika dia berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya, dia pun jatuh ke dalam sumur. Peristiwa itu sesungguhnya tidak begitu mengherankan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, takutilah doa orang yang teraniaya, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Apalagi kalau yang teraniaya itu adalah salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah yang telah dijamin oleh beliau masuk surga. Said meninggal pada tahun 51 Hijriah. Ketika dia berusia 70 tahun dan dia dimakamkan di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas memandikannya dan yang memakamkannya juga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Umar.